Halo Fragrance Lover, ketemu lagi sama saya Yayat di sini, anak tropical dari salah satu pulau di Indonesia. Ya, kalau kamu main ke sini itu nggak perlu pakai keluar duit banyak-banyak sih buat masuk pantainya gitu, gratis semua gitu. Sekalian promosi ya. Anyway, kali ini saya pengen coba ngobrolin kamu berdua. Kira-kira parfum yang lagi banyak banget yang pakai sekarang. Terus ada juga orang yang pada penasaran sebelum beli itu kayak gimana sih sebenarnya bau dari dua parfum dari rumah mode Italia Versace ya. Ini dia. Ini di sebelah sini saya itu ada Versace Dylan Blue dan di sebelah sini itu Versace Pour Homme yang Eau de Toilette ya. Dua-duanya Eau de Toilette sih. Dan untuk botolnya sendiri dua-duanya ini memiliki kesamaan yang identik banget, cuman beda di capnya aja. Kalau untuk Dylan Blue ini punya cap yang agak sedikit keemasan gitu. Kemudian kalau yang ini lebih ke perak-perakan. Terus warna botolnya sendiri itu warnanya biru dongker kayak begini. Di tengahnya itu ada emboss logo Medusa Head khas dari Versace ya. Ini pun sama dan cuma dibedain sama warna aja gitu. Untuk cairannya sendiri, yang ini jelas warna biru ya, kelihatan gitu walaupun udah segini. Kalau yang ini saya nggak tahu warna di dalamnya itu sebenarnya warnanya apa begitu. Dan kita mulai aja. Gimana sih pengalaman selama menggunakan dua parfum Versace ini yang menurut saya wanginya dua-duanya sama-sama segar, sama-sama maskulin dan itu mass appealing banget. Jadi untuk kamu yang pakai itu dijamin nggak bakal ngebuat orang lain kayak pada tutup hidung gitu. Lu pakai parfum apa yang nggak enak banget, itu nggak mungkin ada. Sampai sekarang saya belum pernah ada yang nyium, bahkan pada nanyain parfum kamu apaan mas gitu, selain diimbangi sama wardrobe kamu gitu ya, pakaian kamu yang mendukung, terus wangi kamu yang kayak gini, itu muka kamu yang seandainya memang ada minusnya, itu pasti akan terkatrol banyak banget ketika kamu pakai parfum salah satu dari dua ini. Penasaran kayak bagaimana? Yuk ikutin terus sampai videonya ini habis, oke? Oke, kita mulai aja review dari parfum Versace kali ini. Saya mulai dari yang umurnya agak lebih tua dulu ya. Dan disclaimer dulu sebentar, kalau seandainya ntar kalian nyium lagi, dengar suara-suara yang agak berisik, ada suara motor, mungkin ada suara burung perkututnya bokap gitu, dimaklumi aja karena ini ya namanya rumah orang tua gitu ya. Jadi kesan-kesan aslinya itu masih kerasa banget di sini. Well, anyway, kita mulai dari Versace Pour Homme yang ini dulu. Dan untuk pertama kali yang bakal kamu cium dari Versace Pour Homme ini, botolnya itu kotak biasa kayak begini dengan ada apa sih, instrumen-instrumen kayak apa ya, kan mirip berlian kali ini ya. Terus di atasnya ini ada logo Medusa Head khas Versace nya. Mana nih caranya? Ini. Kemudian di sini juga ada logo Medusa Head Versace. Terus keterangan-keterangannya itu semua ada di sini gitu. Ini kebetulan waktu itu saya belinya yang tester, harganya masih lumayan oke sih ya, sekitar 460.000 sekian waktu itu belinya. Dan ketika pertama kali pakai Versace Pour Homme ini, wangi pertama kali akan kamu notice itu yang pertama adalah segar banget. Jadi parfum ini cannot go wrong gitu, nggak bisa salah dipakai di segala acara. Mau kamu pergi ke sekolah, mau kamu ke kampus, mau kamu ke tempat kerja, mau ke acara, atau mungkin kamu tempat kayak main-main mau nongkrong gitu, main ke pantai juga, wanginya itu enak banget kena gitu ya. Nggak tahu kenapa, pastinya wangi ini menurut saya sih people pleaser banget. Jadi nggak kayak apa ya, parfum yang sebenarnya wanginya ini ada banyak di mana-mana, tapi kalau kamu pakai yang wangi dari parfum originalnya ini, itu kesannya nggak murahan gitu. Ada sesuatu yang Versace taruh di sini yang ngebuat wanginya itu kayak berkelas aja gitu ya. Harga juga nggak mahal-mahal banget sih, cuman sekitar 400-an lah untuk sekarang ini bisa kamu dapetin gitu. Nah, Versace Pour Homme ini sendiri dikeluarin tahun 2018 dan parfumernya itu adalah Alberto Morillas. Nah, Alberto Morillas ini sendiri merupakan salah seorang fragrance maker legendaris yang ada, masih hidup sampai sekarang. Gila, ini orang ribut banget keluar.
yang masih hidup dan sering banget ngeluarin parfum-parfum yang menjadi kayak gimana ya, menjadi tren di era-eranya dia gitu. Salah satu itu ketika dia nyiptain parfum-parfum dari lininya Bulgari waktu itu ya. Top notes-nya ini sendiri yang ngebuat itu seger, dari wangi citrusnya ada wangi lemon, neroli, bergamot, terus ada rose de mai juga. Wangi rose de mai ini kayak gimana ya? Saya tahu sih wangi rose itu kayak wangi mawar gitu. Terus middle notes-nya itu ada hyacinth, wangi bunga banget, ada clary sage, cedar, dan geranium. Dan terakhir di base note-nya nanti ketika sudah beberapa jam itu akan ninggalin wangi dari tone cabin, musk, and amber. Tapi bagi saya sih ambernya nggak begitu kecium ya, walaupun base note-nya itu ada wangi-wangi amber gitu. Nah, untuk top notes-nya sendiri dari pilihan warga Fragrantica itu memang lebih poten wangi lemon ya, diikuti bergamot, bla 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 bla, baru deh di terakhir banget itu ada wanginya ambernya ini sendiri. Terus yang paling mencengangkan adalah ketika orang-orang itu menyanding-nyandingkan Versace Pour Homme ini itu dengan salah satu rumah mode yang sudah lama banget berkecimpung di dunia mode, Chanel waktu itu. Jadi Chanel tahun 2004 ngeluarin parfum dengan nama Allure Homme Sport yang wanginya itu digadang-gadang mirip banget sama Versace Pour Homme yang satu ini. Jadi bedanya bukan cuma lagi sih, udah bedanya 4 tahun gitu, tapi wanginya mirip banget, bener-bener mirip gitu. Bedanya Chanel itu memiliki satu notes yang kayaknya itu mirip kayak gimana ya, khasnya Chanel gitu. Chanel banget gitu. Walaupun wanginya itu ada di mana-mana, cuman tetap aja ketika kamu beli parfum yang harganya low profile terus harganya yang high end, itu pasti ada satu notes yang bisa ngebuat kamu itu tercium berbeda. Begitu ya. Begitu. Dan selanjutnya dari segi harga tadi udah, notesnya juga udah. Nah, pengalaman ketika menggunakan parfum dari Versace ini sendiri. Jadi Versace Pour Homme ini ketika kita gunakan pertama kali, satu, segar pasti itu. Yang kedua, ya ini wanginya safe banget, bukan bau sabun, bukan bau yang manis, bukan bau yang aneh-aneh lah, pokoknya baunya segarnya itu maskulin untuk anak yang remaja ke usia dewasa itu masih cocok banget pakai ini ya. Itu pengalamannya pakai. Kemudian pengalaman orang yang cium wangi parfum ini. Jadi saya sama adik, bentar ada suara motor keras banget. Saya sama adik pakai parfum ini, itu kan giliran tuh, kita nggak boleh sama. Nah, ketika dia pakai parfum ini, saya nyium wanginya itu kayak waktu itu jelasinnya gimana ya? Ya kenal sih baunya, cuman beda aja gitu ketika kita yang pakai sama orang lain yang lagi pakai. Itu wanginya lebih keras ketika orang lain yang pakai gitu, lebih poten di hidung gitu, kayak wanginya tuh nggak mau hilang dari hidung, dan rasanya tuh kayak pengen sniff-sniffin cium-ciumin terus gitu, nggak pengen kayak lu jangan pergi dong, jangan kemana-mana gitu mas, saya enak wangi parfumnya gitu. Nah kayak begitu sih. Terus di badan saya sendiri ketika pakai di kulit sama di baju itu bisa nyampe lebih dari 6 jam wanginya ya, walaupun ketika sudah nyampe 4 jam 3 jam gitu nggak close to the skin, tapi masih bisa ke notice dari radius 1 meter gitu. Wanginya itu memang Versace Pour Homme ini. Oke, itu untuk harga di outletnya sendiri. Sampai sekarang ini masih rilis sih, harganya masih lumayan ya. Waktu itu saya pernah lihat di salah satu outlet di Jakarta, salah satu di Plaza Indonesia, harganya itu masih di angka 900 sampai dengan 1,1 juta rupiah. Lumayan mahal. Begitu. Tapi kalau kamu belinya di online, harganya itu bisa langsung kepotong langsung di setengah harga, di angka 400 sampai dengan 500 ribuan aja. Gitu. Dan kalau seandainya Versace ini ngeluarin pewangian tipikal yang segar, Versace salah satu yang juara menurut saya sih ya. Harganya oke, silage-nya oke, SPL-nya pokoknya oke banget. Dan dari desainnya sendiri ini Nike sih tuh ya, kesan mewahnya banget, dapat banget ketika kita pakai parfum ini gitu. Dan kalau menurut saya parfum ini worth to buy banget untuk kamu yang pengen punya parfum yang wanginya itu safe.
pengen punya parfum yang wanginya itu nggak ngeganggu orang lain di sekitar kamu ketika pakai ini di indoor maupun outdoor begitu. Next kita bakal ngomongin salah satu parfum dari Versace yang lain ya, saudaranya alias adiknya dari si Versace Pour Homme ini. Muka gue tutupin. Nah gitu. Versace Pour Homme Dylan Blue, panggilannya Dylan Blue sih tuh ya, mirip banget plek tiplek sama persis. Keterangannya juga ada di sini. Ini sama-sama botol tester. Botolnya itu warnanya biru dongker kayak begini, 100 ml. Yang 200 ml juga ada. Jadi kalau kamu ketemu yang varian 200 ml, itu mending kamu beli yang 200 ml aja sekalian. Gimana cara fokusin ini? Ya. Karena untuk yang 200 ml, baik yang Pour Homme ini maupun yang ini, itu harganya nggak jauh beda sih ya, bedanya paling cuma 200-300 ribu gitu. Apalagi kalau seandainya nemu yang ini 200 ml nya di outlet itu masih belum ada di Indonesia yang saya tahu, tapi kalau di online itu harganya dari 900 sampai dengan 1 juta rupiah. Waktu itu nemunya di Zervinco kalau nggak salah ya. Selanjutnya ketika beli tester, dua-duanya saya beli tester, itu saya dapatnya yang ini itu nggak ada tutupnya, tapi ketika beli tester yang ini dapat tutup ya, lumayan. Ini kayaknya bahannya dari plastik, nggak ada magnetic cap kayak parfum-parfum biru lainnya. Atasnya juga ada logo Medusa headnya kayak begini. Kelihatan nggak sih? Nah ini itu ya. Terus kalau dibandingkan Dylan Blue sama Pour Homme yang satu ini, wanginya jelas beda banget, nggak ada sama persisnya sama sekali. Ini lebih ke arah dewasa ya untuk yang Dylan Blue ini, nggak ada nggak begitu cocok untuk remaja sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Tapi ya bisa-bisa aja kalau kamu lebih pede menggunakan parfum ini dengan menggunakan kemeja atau menggunakan apa sih, attire kamu yang lebih sifatnya ke profesional begitu. Jadi ketika kamu berangkat kerja, ini cocok banget untuk kamu pakai, atau mungkin kamu pakai ke acara-acara spesial, mungkin ngedates atau mungkin ya acara makan malam gitu. Ini parfumnya oke banget sih. Dan kalau seandainya kamu pernah punya koleksi yang wanginya, ini sulit banget dipencet sih. Dan ketika kamu punya koleksi parfum-parfum tipe oriental, mungkin wanginya ada kemiripan kayak begini. Dulu bokap pernah pakai YSL yang Puros, terus ada juga pakai Ralph Lauren yang Safari. Itu wanginya memang mirip. Atau juga mungkin bisa juga kalau seandainya kamu punya Azzaro yang Pour Homme, itu wanginya notesnya mirip banget kayak ini. Cuman bedanya ini lebih ke arah segernya gitu. Kalau yang lain itu kan lebih kayak wangi rempah-rempah mahalnya itu lebih kerasa gitu, nggak ada manis-manis, nggak ada segar-segarnya sama sekali gitu. Oke, kita lihat notesnya apa aja yang ada di Dylan Blue kali ini. Bentar, banyak juga ya Versace punya parfum. Oke, ini dia. Jadi Versace Dylan Blue ini keluarnya tahun 2017 kemarin. Lu minggir dulu ya, kasih adik lu dulu. Jadi keluarnya tahun 2016. Dylan Blue itu juga punya kakak yang lain namanya Oud Noir Edition yang tahun 2013. Tapi sayangnya kalau Versace yang Oud kemarin saya nggak gitu suka wanginya sih ya, karena nggak tahu kenapa wangi gaharu atau wangi yang kalau terkenal sekarang namanya itu Oud itu nggak cocok di hidung saya kalau harganya itu masih di bawah yang 1 jutaan gitu. Mungkin lebih ke sintetik gitu ya. Tapi untungnya yang ini ngatrol banget sih, ngebantu banget di harga yang lumayan affordable, dan wanginya tuh nggak bikin pusing begitu. Dan notes ini sendiri memang ya typical blue fragrance yang lagi happening sekarang, lagi hips banget. Itu pasti memiliki notes Ambroxan ya. Jadi kalau kamu pernah punya Christian Dior Sauvage atau mungkin Chanel Blue de apa sih namanya, Blue de Chanel yang Eau de Toilette, yang EDT ya, bukan yang EDP ya, itu digabung jadi satu, jadilah wangi ini. Emang sih kesannya nggak punya identitas banget, tapi Versace ini punya tempat tersendiri di fragrance lover gitu ya. Kalau kamu bingung nih, aduh hari ini pengen pakai Dior Sauvage tapi pengen juga pakai
Chanel yang EDT gitu, Blue de Chanel EDT, bingung yang mana, ya udah pakai ini aja. Ini pilihan yang paling oke sih. Harga juga setengah, bahkan ada yang 1/3 dari parfum yang saya sebutin barusan itu. Untuk ketahanannya ini lumayan lama sih ya. Untuk orang-orang milihnya lebih banyak ke long lasting. Di tahun 2020 itu user votes-nya ke hampir 997 orang, hampir 1000 orang ya. Itu milihnya ini long lasting banget, dan bagi saya juga ini lumayan long lasting sih. Tapi kalau sudah sampai di atas 3 atau 4 jam, itu wanginya nggak poten lagi, dia nggak menyeruak lagi, cuman wanginya itu kayak lebih ke elegan gitu. Kalau kamu pakainya jas, pakainya orang-orang berdasi, pakai apa sih, setelan lah pokoknya ya, ini cocok banget untuk kamu pakai gitu. Terus oke, untuk notesnya sendiri itu diisi dari fresh aquatic notes tuh kan, seger aquatic sih. Itu terdiri dari Calabrian bergamot, ada grapefruit, ada fig leaves, dan di top notesnya itu ada daun violet, ada papyrus, kayu papyrus, ada organic patchouli, ada merica, ada ambrox, dan ada wangi-wangian mineral juga di sini tercantum. Kemudian bau tongkabin, bau dupa, dan bau saffron yang menjadi satu. Gimana tuh deskripsinya kayak gimana ya? Yang pastinya wanginya itu elegan sih menurut saya gitu. Dan kalau kamu masih belum bisa ngebayangin nih gimana sih ketika kita menggunakan Dylan Blue ini, kalau pernah pakai Chanel Antheus atau mungkin Kuros yang punyanya YSL yang EDT itu, baunya mirip, cuma ini lebih ke arah modern begitu. Dan untuk harganya ya bedanya hampir 200.000 sih sama si kakaknya yang satu ini. Tapi kalau saya disuruh milih mau pilih yang ini atau yang ini, kayaknya saya pilih yang ini sih gitu. Wanginya lebih segar soalnya. Ini acaranya di occasionnya itu semua bisa kepake, sedangkan ini tuh kayak di acara spesial aja bisanya. Terus untuk user experience-nya ketika saya menggunakan Dylan Blue, wangi pertama yang saya dapatkan itu satu ya memang elegan sih ya. Waktu itu saya lebih suka pakai kemeja ketika pakai ini. Adapun lagi jalan-jalan ke tempat-tempat yang lebih formal, saya pakainya yang ini. Terus wangi yang tertera lainnya itu lebih agak tajam sih ya. Jadi kalau kamu ketemu sama orang yang hidungnya itu agak sensitif, mungkin dia agak sedikit keganggu sama wangi ini. Tapi it's okay ya, karena kalau udah agak lama sedikit wanginya itu nggak terlalu keras, nggak terlalu ganggu kayak punyanya Kuros YSL itu sih. Terus untuk people around yang cium wangi parfum ini, kalau saya pribadi waktu itu adik saya yang pakai, wanginya lumayan oke. Kayak gimana ya? Kalau bilang bau bapak sih iya juga sih ya, tapi bisa juga dipakai anak-anak muda yang lebih punya kesan berwibawa, berkelas, atau orang yang pengen terlihat selalu rapi kemana-mana gitu. Oke, itu dulu mungkin sekian review dari Versace Dylan Blue sama Versace Parfum 2 ini. Semoga bisa menjadi referensi kamu ke depannya ketika mau pilih yang ini atau enakan yang ini. Kalau menurut saya sih this is better karena ini lebih safe. Ini blind buy safe banget. Kalau yang ini mending kamu coba dulu aja. Tapi kalau seandainya kamu pengen punya parfum yang harganya itu menjulang gitu, kayak mirip Christian Dior Sauvage atau mungkin Chanel Blue de Chanel yang EDT, mending pilih yang ini sih gitu, karena wanginya seperti krisis identitas tapi masih bisa ditoleransi gitu, karena masih enak aja baunya gitu. Oke, sekian dulu review dari saya. Semoga kamu terhibur atau bisa menjadi bahan pertimbangan kamu ketika pengen pilih-pilih parfum yang pengen kamu beli di wishlist e-commerce kamu. Oke, sampai jumpa lagi di review saya yang lainnya. Sampai jumpa.